Dalam fisika mekanika klasik, tumbukan merupakan fenomena penting bagi kita untuk mempelajari mengenai hukum Newton, momentum energi, dan momentum mekanik. Namun pada sistem nyata, hasil tumbukan seringkali berbeda dari teori ideal karena adanya berbagai faktor yang tidak dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut meliputi gesekan antara benda dengan lintasan, ketidaksempurnaan permukaan alat, serta adanya deformasi pada benda saat tumbukan terjadi. Selain itu, energi juga dapat hilang dalam bentuk bunyi dan panas, sehingga tumbukan yang terjadi tidak sepenuhnya elastis seperti yang diasumsikan dalam model teori. Selain gesekan, ketidaksempurnaan alat juga menjadi faktor penting yang menyebabkan hasil tumbukan berbeda dari teori ideal. Pada sistem nyata, alat dan lintasan tidak pernah benar-benar sempurna, sehingga dapat terjadi deformasi, ketidakstabilan struktur, maupun perubahan arah gaya secara tidak terduga. Kondisi ekstrem ini dapat dianalogikan dengan kegagalan alat, di mana energi tidak lagi terdistribusi sesuai model teoritis, melainkan hilang atau tersebar secara tidak terkendali. Nah, oleh karena itu, tujuan kita pada hari ini adalah untuk membuktikan dasar teori dan hukum-hukum tersebut secara nyata. Oleh karena itu, Baik, jadi ketika bola dilepas pada lintasan miring, energi potensial gravitasi akan berubah menjadi energi kinetik translasi dan rotasi. Hal ini karena kelereng akan mengalami rolling dan slipping. Nah, kecepatan di dasar lintasan dapat kita peroleh dengan melakukan persamaan energi mekanik. Di dalam suatu tumbukan, momentum dapat dilakukan dengan melakukan perkalian pada kecepatan dan juga massa. Lalu, secara teoretis, momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan sesudah tumbukan. Tetapi pada praktisnya, energi kinetik yang terjadi pada kelereng dapat mengalami penurunan karena dalam praktis tumbukannya bukanlah tumbukan yang elastis. Oke, jadi apa yang ada di depan kita? Ini kita sudah membuat yang namanya market. Market ini akan berfungsi sebagai lintasan untuk percobaan yang akan kita lakukan. Nah, pertama, kita punya kondisi yang pertama, yaitu ada incline 1 atau tanjakan pertama. Tanjakan pertama ini dia berfungsi untuk mendapatkan kecepatan awal. Jadi kita menggunakan yang namanya bola kelereng, ya. Nah, lalu setelah itu kita punya satu titik di sini. Itu adalah tumbukan atau tabrakannya. Dan setelah itu kita punya incline kedua atau turunan kedua yang akan digunakan sebagai kecepatan juga untuk mendekati akan tumbukannya, yaitu ada bola di sini. Oke, kali ini kita akan menjelaskan bahwa mengenai bola yang kita gunakan. Di sini sudah ada timbangan, tadi sudah saya hitung-hitung sedikit, harusnya sama. Kalau timbangannya enggak error ya ini. Oke, jadi begini, simpelnya adalah kita punya bola pingpong. Bola pingpong ini memiliki sebuah diameter itu diukur itu sekitar 4 cm ya. Nanti tolong editor kasih fotonya. Nah, di sini terlihat bahwa tadi itu menyentuh 3 gram ya. Oke, kita coba ulang. Dia menyentuh di angka sekitaran 3 gram ya, kurang lebih 3 gram. Lalu ini kita punya kelereng, 3 buah kelereng ya. Nah, kelereng tersebut memiliki diameter yaitu sekitar kalau tidak salah 2 cm. Nanti tolong editor tambahin. Nah, ini kita akan mengukur 3 kelereng tersebut dengan bobot sekitar 6 gram. Dan ini mereka semua identik ya. Sebagai pembuktian kita akan coba timbang.
Ya ini sekitar kurang lebih 5 sampai 6. Nah, ini ada error mungkin. Ya. Lalu di sini ketiga kelereng ini semuanya identik. Jadi diameter sama dan bobotnya sama. Ya, kasusnya adalah pada case yang pertama, kelereng mempunyai massa yang sama. Salah satu kelereng dalam keadaan diam, kemudian satunya digerakkan untuk melakukan tabrakan pada kelereng yang diam. Pada case yang kedua, ini menggunakan bola pingpong dan bola kelereng, yang dimana massa pertama dan massa keduanya berbeda dan metodenya sama seperti case yang pertama. Pada case yang ketiga menggunakan 3 kelereng, yang artinya ketiga massanya sama, kemudian 2 kelereng dalam keadaan diam berada di bawah. Pada case keempat ini menggunakan 2 bola kelereng dan 1 bola pingpong, yang dimana massanya berbeda. 1 bola kelereng dan 1 bola pingpong berada di bawah dalam keadaan diam, kemudian semua jaraknya harus dimodifikasi. Jadi ini adalah market pertama. Pada case 1, 2, 3, 4 sebenarnya market yang digunakan itu sama garis besarnya. Seperti tinggi ini itu sekitar 30 cm, panjang turunan pertama 30 cm, lalu tinggi daerah sini 15 cm dengan turunan keduanya 15 cm. Lalu untuk jarak ratanya ini 30 cm dari turunan kedua. Nah, yang membedakan itu apa sih? Jadi yang membedakan itu adalah di ujung sini. Pada case 1 dan 2 di ujung sini tidak ada percabangan sama sekali karena ini digunakan untuk mengukur, untuk mengetahui satu objek. Lalu pada case 2, kita akan menggunakan bola pingpong untuk benda yang akan bertumbuk dengan kelereng kita. Baik, jadi pada case 3 sebenarnya mirip-mirip dengan case 1 dan 2 juga. Tapi di sini ada percabangan yang akan dilalui oleh 2 buah kelereng dengan ukuran dan massa yang sama. Tapi yang membedakan antara 2 jalur ini, jalur yang hijau untuk kelereng hijau ini panjangnya 25 cm, sedangkan untuk yang kelereng biru panjangnya ini 20 cm.
Jadi untuk case 3 garis besarnya itu sama dengan case 1 dan 2, akan tetapi yang membedakan adalah di ujung sini terdapat dua percabangan untuk lintasan bola besar, yaitu bola pingpong dan juga bola kelereng di sini. Nah, untuk lintasan bola kelereng ini panjangnya itu 30 cm dan untuk bola pingpong panjangnya 20 cm. Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum dasar mekanika klasik, khususnya hukum Newton dan hukum kekekalan momentum, dapat diamati dengan cukup baik pada sistem tumbukan ini. Meskipun demikian, hasil eksperimen menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan dengan model teori ideal akibat pengaruh gesekan, ketidaksempurnaan alat, serta sifat tumbukan yang tidak sepenuhnya elastis. Perbedaan massa benda terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap distribusi kecepatan dan momentum setelah tumbukan. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa model teori fisika dapat digunakan sebagai pendekatan yang baik untuk sistem nyata, dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-ideal yang ada.